Mana lu bisa percaya Danantara dengan dana sebanyak itu tidak bisa tersentuh oleh KPK? Gimana dengan indeks korupsi negara kita paling tinggi se-Asia? Bagaimana bisa udah tidak bisa tersentuh KPK, yang menjadi ketua tim pakar program Danantara itu mantan koruptor? Gimana? Tambah lagi ya, retreat kepala desa itu 500-an ya, yang memakan biaya miliaran itu ternyata bagi-bagi job kader Gerindra. Anjing, emang udah kayak gitu anjing. Yang paling anjing lagi ini, SHGB perusahaan aguan dekat pagar laut Tangerang batal dicabut. Awalnya dicabut 200 dari 500 sertifikat, sekarang dikembalikan setelah kantornya kebakaran. Anjing, udah paling bener nih, hashtag Indonesia gelap, hashtag kabur aja dulu. Lu cuman ngasih makan para koruptor doang anjing di negeri ini. Hari ini Danantara diluncurkan oleh Prabowo dibarengi dengan penarian uang nasabah bank plat merah. Ya, good. Uangmu masih kau simpen? Kalau saya bank plat merah, saya isi saldo kecil, ya, hanya untuk transaksi saja. Keluar masuk, begitu masuk keluarin lagi, punya simpanan di bank lain, ya. Keluar masuk keluar lagi, ya. Ya, karena kita belum percaya, ya, dari peristiwa-peristiwa yang sudah kita alami seperti Jiwasraya, Asabri, Taspen, akhir ujung-ujungnya dikelola untuk investasi di luar negeri, finance di luar negeri, dan bangkrut, tidak bisa mengembalikan kepada nasabah. Jadi kita harus hati-hati, karena nanti ada kemungkinan itu Danantara hanyalah arisan para oligarki, karena oligarki yang banyak duitnya, ya, yang berjibun itu mungkin akan disuruh, ayo masukkan ke sini, kalau enggak saya kejar kamu dengan pajak, karena kamu ya akan begitu, dan akhirnya akan jadi arisannya para oligarki, dan mereka yang akan menikmati. Rakyat dapat apa? Ya, nggak dapat apa-apa. Dampaknya ke rakyat apa gitu loh. Karena nanti akan perusahaan hilirisasi perusahaan mereka yang akan menikmati. Oke? Ya, terima kasih. Ya, untuk saat ini cukup ini aja. Ya, nanti saya dibilang provokator lagi, ya. Ya, karena kita harus cerdas gitu loh. Jadi mengelola keuangan kita, ya. Ya. Kita yang punya duit, masa harus orang lain yang ngatur? Betul kan? Betul? Waduh. Danantara tidak dalam pengawasan KPK. Dan yang paling konyolnya, Pak Prabowo mempercayakan orang yang terkorup nomor 3 di dunia, yaitu Pak Mulyono, untuk mengawasi Danantara. Apalagi Danantara ini tidak tersentuh oleh KPK, dan ini saya kira sangat berbahaya. Nah, sahabat-sahabat, saya kira baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar netizen terkait persoalan Danantara ini yang akhir-akhir ini begitu ramai di media sosial, dan bahkan banyak rakyat yang menarik tabungannya dari bank karena ragu terhadap apa yang diluncurkan oleh Pak Prabowo ini mengenai persoalan Danantara, apalagi melibatkan Pak Mulyono, yang saya kira kita tahu sendiri bahwa Pak Mulyono ini adalah orang yang terkorup nomor 3 di dunia, dan tentunya itu membuat rakyat semakin ragu. Nah, untuk itu langsung saja ke videonya. Kalian sudah baca artikel ini nih. Siap-siap Bank BUMN akan diatur oleh Danantara tanpa pengawasan KPK akhir bulan Februari ini. Gak ada habis-habisnya ya, kebijakan-kebijakan pemerintah belum selesai, efisiensi anggaran dipangkas dan lain sebagainya. Mulai ada lagi kebijakan pengaturan BUMN yang diatur oleh Danantara. Tujuan dibentuknya Danantara oleh pemerintah katanya untuk mengoptimalkan investasi aset-aset negara di dalam sektor infrastruktur dan lain sebagainya. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah kok kenapa tidak diawasi oleh KPK? Khawatir kan terjadi penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau terjadi penyelewengan dalam pengelolaan Danantara dan itu adalah uang masyarakat, nanti siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah pemerintah akan mengganti jika
uang-uang rakyat yang ada di Bank BUMN itu hilang. Bapak Prabowo menunjuk Jokowi dan juga ormas agama untuk mengawasi Danantara. Kok bisa-bisanya ya menunjuk orang yang tersandung kasus korup versi OCCRP menjadi pengawas Danantara. Bahkan Bank kacau. BRI semakin pesimis bakal dipastikan menjadi bank pertama yang dipalak untuk hilirisasi Bapak Prabowo. Bahkan viral para nasabah menarik uangnya di Bank BUMN, khawatir hilang dan lain sebagainya karena Bank BUMN tidak diawasi oleh KPK. Kalau misalnya uang rakyat hilang, karena pasti tidak akan ada yang mau bertanggung jawab, bahkan tidak akan ada yang ganti. Belum lagi kemarin ada Jiwasraya, Tapera dan lain Nah, sebagainya. itu tuh. Ayo, yang masih ada tabungnya di Bank BUMN silakan tarik, ambil uangnya. Kalau bisa pindahkan ke bank swasta. Kirain habis gelap terbitlah terang, akan tetapi habis gelap gelap lagi. Tidak ada Indonesia emas, yang ada Indonesia cemas. Salam akal sehat. Karena ulahnya mengelola negara selama 10 tahun, banyak menimbun utang Indonesia. Sekarang sibuk negara mengadakan efisiensi anggaran akibat utang yang ditinggalkan si kawan. Dengan efisiensi anggaran dikumpulinlah dana-dana pemotongan kementerian masing-masing. Setelah dikumpulin dapat duitnya, si kawan disuruh ngelola uang hasil dari pemotongan efisiensi. Udah oplak negara ini, oplak. Negara mau jadi apalah Indonesia ini. Halo guys, Halo. hari ini kita bicara soal Danantara. Ini ramai sekali nih. Danantara ini atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, kalau nggak salah gitu namanya. Ini adalah sebuah lembaga baru yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola aset negara secara lebih efisien dan efektif. Nah, lembaga ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan pengelolaan investasi yang ada. Jadi kalau kita lihat strukturnya, Danantara ini memiliki dua badan besar. Jadi ada Dewan Pengawas yang dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir, dan nanti ada perwakilan dari Kementerian Keuangan. Nah, serta ada pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden. Nah, ini yang menarik. Lalu berikutnya juga ada Badan Pelaksana. Nah, ini terdiri dari para profesional yang memiliki pengalaman di bidang investasi, ekonomi, dan tentunya manajemen perusahaan. Nah, Dewan Pengawas ini akan bertugas melakukan pengawasan terhadap operasional Danantara, termasuk menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, serta mengevaluasi kinerja dari lembaga ini. Nah, meskipun Danantara ini diharapkan dapat membawa perubahan positif terhadap ekonomi kita, nah banyak masyarakat yang skeptis. Jadi mereka merasa pesimis terhadap efektivitas pengawasan, apalagi melibatkan Jokowi dan ormas ya dalam struktur pengawasan di Danantara ini. Ya, banyak orang berpendapat bahwa keterlibatan politik dalam pengawasan lembaga seperti ini justru dapat mengancam independensi lembaga ini dan berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Ya, kita dengan sendiri ya, Prabowo Subianto dalam pernyataannya meminta agar Jokowi dan organisasi massa turut serta dalam pengawasan dari Danantara ini. Ya, tapi banyak masyarakat yang meragukan, apalagi kan kemarin ya Pak Jokowi ini masuk nominasi OCCRP. Belum lagi banyak tingginya kasus korupsi di negara kita. Dan tentunya banyak orang yang khawatir tentang akuntabilitas, ya, tentang transparansi dari lembaga ini. Ya, mereka khawatir bahwa pengawasan yang terlalu politis dapat mengurangi fokus dan tujuan utama dari Danantara, yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan dari aset negara. Nah, kalau kita lihat lebih jauh ya, Danantara ini dibentuk untuk mengelola dana negara, terutama dividen BUMN. Nah, mereka melakukannya dengan pendekatan investasi. Jadi kalau kita lihat cara lama dan cara baru dari BUMN ini, sebelumnya kan dividen BUMN sebagian masuk ke APBN dan langsung digunakan untuk belanja negara. Nah, sekarang Danantara sebagian dividen misalnya 200 triliun dari 300 triliun pada tahun 2025 ini akan diinvestasikan. Jadi targetnya dana ini bisa berkembang menjadi 1000 triliun dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, dana yang dikelola Danantara ini akan diinvestasikan dalam bentuk saham, obligasi, properti, infrastruktur, atau bisnis strategis lainnya lah, baik di dalam maupun di luar negeri.
Nah, jika menghasilkan keuntungan atau profit, maka dana tersebut bisa dikembalikan ke APBN atau diinvestasikan kembali. Nah, yang lucu adalah banyak yang membandingkan ini dengan Temasek ya di Singapura. Nah, kalau kita lihat kemiripannya, Temasek dan Danantara ini sama-sama bertujuan mengelola aset negara untuk menghasilkan keuntungan. Nah, perbedaannya adalah sumber dana Danantara berasal dari dividen BUMN, lalu ada PMN, efisiensi anggaran APBN, dan juga aset BUMN. Nah, sementara Temasek ini menggunakan aset awal yang sudah dikelola sejak awal tanpa mengambil dari dividen BUMN ataupun anggaran negara. Nah, Temasek ini bersifat independen tanpa campur tangan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan. Jadi fokusnya adalah murni pada ROI, Return of Investment, bukan agenda politik. Nah, kalau kita lihat potensi dan risikonya dari Danantara ini, yang jika berhasil, ini bisa saja menjadi semacam game changer lah untuk ekonomi Indonesia. Lalu bisa mengurangi ketergantungan pada pajak, bisa menarik investasi global. Nah, tapi jika gagal, ini yang sangat berbahaya. Defisit APBN ini bisa membengkak. Lalu kerugian besar tentunya akan berimbas besar pada BUMN. Bahkan BUMN yang sehat pun pasti akan terancam hancur. Nah, lalu jika gagal, maka kepercayaan investor pasti akan sangat menurun drastis. Nah, saya rasa ada beberapa langkah penting lah yang harusnya ditempuh ya, seperti soal independensi pengelolaan. Jadi saya rasa justru malah penting sekali untuk menghindari intervensi politik. Jadi fokus hanya pada ROI. Lalu soal SDM-nya. Jadi pastikan bahwa pengelolaan ini diserahkan pada orang-orang yang kompeten dan sangat berpengalaman. Lalu soal transparansi dan akuntabilitas. Publikasikan laporan investasi secara jelas dan terbuka agar masyarakat tahu kemana uang yang diinvestasikan dan bagaimana hasilnya. Jadi justru pengawasannya bukan pada Jokowi dan Ormas, tapi kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, buatlah budgeting misalnya seperti dulu Ahok lakukan di Jakarta, ya semacam itulah. Lalu ada skeptisisme lah, karena banyak sekali ya pengalaman buruk kita soal pengelolaan dana negara ini, seperti kasus Asabri, Jiwasraya, Taspen, sampai dana haji yang dikorupsi. Nah, untuk itu saya rasa pemerintah memang harus membuktikan bahwa Danantara ini dikelola secara profesional dan transparan. Ini yang terpenting agar kepercayaan publik bisa terjaga, karena yang dipertaruhkan adalah seluruh rakyat Indonesia. Betul, betul. Salam.